Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sudah terlalu lama dengan janji-janji, katanya nanti dan akan kami upayakan. Yang kami butuh kapan? Depannya siapa tahu nanti ada ilmunya Ibu Rahma. Hari ini hanya 3 kali panen setahun. Bisa saja nanti mungkin di tahun 2027 setelah beliau mengembangkan inovasinya bisa 5 kali. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, Tengah pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon P3 Kapar Waktu gelar aksi diam dan bakar lilin di pelataran kantor wali kota Bau-Bau buntut hasil P3 Kapar Waktu yang tak kunjung diumumkan jelang akhir tahun. Kurangi ketergantungan dari daerah lain. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diminta berinovasi untuk tingkatkan produksi padi. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Kita awali ke berita yang pertama. Kurangi ketergantungan dari daerah lain. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diminta berinovasi untuk tingkatkan produksi padi. Hairul Mulku melaporkan. Awalnya hanya 5.000, setelah dilakukan inovasi bisa meningkat menjadi misalkan 7.000, 8.000 ton. Ya. Produksi beras di Kota Bau-Bau hingga saat ini masih berada pada posisi defisit, sehingga kebutuhan pangan daerah masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Data menunjukkan bahwa produksi lokal baru mencapai sekitar 13.000 ton per tahun, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat berada pada kisaran 17.000 ton per tahun. Kondisi ini diakui sebagai tantangan, namun pemerintah menilai Bau-Bau tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan melalui kombinasi produk lokal dan pasokan dari daerah lain. Pelaksana tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menekankan perlunya langkah strategis untuk mengurangi tingkat ketergantungan tersebut. Ia menyebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. Masih minus sekitar 4.000 ton. Kedepannya siapa tahu nanti ada ilmunya Ibu Rahma. Hari ini hanya 3 kali panen setahun. Bisa saja nanti mungkin di tahun 2027 setelah beliau mengembangkan inovasinya bisa 5 kali. Siapa tahu. Atau mungkin dari awalnya hanya 5.000 setelah dilakukan inovasi bisa meningkat menjadi misalkan 7.000, 8.000 ton. Ya. Abdu juga menekankan pentingnya upaya menuju swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Kota Bau-Bau pada pasokan dari luar daerah. Ia menjelaskan bahwa distribusi pangan dari daerah pemasok saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi gangguan distribusi seperti bencana alam atau kendala teknis lainnya yang dapat menyebabkan pasokan pangan di Bau-Bau menjadi terbatas. Upaya memperkuat produksi lokal dinilai menjadi kunci menghadapi situasi tersebut. Kita tidak tahu, siapa tahu ya, kedepannya ada bencana atau ada serangan dari luar, sehingga komunikasi putus dengan daerah penghasil pangan kita, misalkan dari Sulawesi Selatan, ya, tiba-tiba kapal atau pesawat tidak bisa merapat ke Bogor karena satu dan lain-lain. Itu gimana kita mengatasi pangan? Ini perlu ditingkatkan kalau misalkan Diketahui baru-baru ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau meluncurkan buku peta ketahanan dan kerawanan pangan yang mana 43 kelurahan sekota Bau-Bau tidak terdapat kelurahan yang rawan pangan sehingga dapat dikatakan saat ini Kota Bau-Bau tahan terhadap pangan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Peduli korban bencana di Sumatera. Pelajar SMK Negeri 3 Bau-Bau bergerak turun ke jalan menggalang donasi kemanusiaan. Kembali Wode Nurliani
melaporkan. Sejumlah siswa SMK Negeri 3 Bau-Bau turun ke jalan untuk menggalang donasi kemanusiaan bagi korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera. Aksi kepedulian ini menjadi wujud empati para pelajar Bau-Bau terhadap duka yang juga dirasakan masyarakat Indonesia. Kegiatan penggalangan dana berlangsung selama 2 hari, dimulai sejak 10 Desember hingga 11 Desember 2025. Para siswa menyasar berbagai titik ramai, mulai dari lingkungan sekolah, persimpangan lampu merah atau traffic light, hingga kawasan publik Kota Mara yang ramai oleh warga. Pada hari pertama, para pelajar berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 7 juta rupiah. Jumlah tersebut belum terakumulasi dengan donasi yang diperoleh pada hari kedua. Atika, salah satu siswi yang terlibat dalam aksi tersebut, menjelaskan kegiatan ini merupakan inisiatif OSIS yang turut didukung oleh organisasi Pramuka dan Palang Merah Remaja PMR SMK Negeri 3 Bau-Bau. Dalam penggalangan dana buat di Sumatera. Berapa ya? Ini misal 20 kayaknya. 20-an. Udah dari PMR dan Pramuka. Peduli sesama sebagai manusia. Kemarin sudah sekitar berapa banyak yang terkumpul? 7 juta lebih. 7 juta lebih. Semoga kayak di Aceh kayak bisa meringankan beban yang di Aceh. Ia berharap bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban para korban bencana. Seluruh donasi nantinya akan dikirim melalui via transfer ke Pusat Donasi Bencana. Serangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir telah menyita perhatian publik. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, mulai dari korban jiwa hingga ribuan warga terpaksa mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Melihat kondisi tersebut, berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia tergugah untuk memberikan bantuan, termasuk para pelajar SMK Negeri 3 Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Calon P3K Parwaktu gelar aksi diam dan bakar lilin di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau buntut hasil P3K Parwaktu yang tak kunjung diumumkan jelang akhir tahun. Mengenai hal itu, kita dengarkan wawancara singkat reporter RRI Bau-Bau Wadi Nurliani bersama Forum Pemerhati P3K Parwaktu se-Kepulauan Buton. Ini kan untuk aksi yang kesekian kalinya dilakukan oleh para honorer P3K Parwaktu yang hari ini kemudian dilakukan kembali, Pak. Saya dengar tadi katanya mau sampai malam di sini. Mau bermalam. Oh iya. Jadi kami datang tidak dalam bentuk aksi demonstrasi. Ya. Itu di garis bawahi. Kami datang sebagai masyarakat sekaligus juga aparat di seluruh lintas OPD di Kota Bau-Bau, baik teknis maupun operasional. Jadi kami hadir, hanya datang duduk merenung, menunggu kepastian terhadap pengumuman dan penetapan dari Kemenpan RB terhadap status P3K Parwaktu Kota Bau-Bau. Hari ini memang kami datang tidak butuh diskusi lagi karena sudah terlalu banyak yang kami diskusikan. Yang kami tunggu adalah eksekusi dan realisasi terhadap pengumuman P3K Parwaktu. Itu aja. Makanya kami datang duduk, tidak lagi pakai alat peraga dalam demonstrasi. Kami pakai baju hitam, itu simbol kami berduka. Kami bakar lilin, itu juga bentuk dari demokrasi dan transparansi hari ini masih dianggap berkabung. Kami hanya menunggu kepastian terhadap nasib. Mungkin di sini 24 jam kami rela bertahan daripada 13 tahun kita mengabdi hanya berkutat di wilayah kantor yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Saya kira perbandingan waktu itu sangat jauh. Tadi Bu Wakil sudah sempat memberi sinyal bahwa akan ada pengumuman begitu. Apa kemudian tanggapan Bapak? Kita sudah terlalu lama dengan janji-janji. Katanya nanti dan akan kami upayakan. Yang kami butuh kapan? Sekarang, hari ini, kalau misalkan itu pengumuman dilakukan di bulan Januari, kepolisian, mungkin ada yang bisa via online, tetapi yang bawa berkas fisiknya, maka dia harus ngantri berpanjang-panjang di kantor polisi. Kemudian SKBS yang tidak bisa diwakili, surat keterangan berbadan sehat, maka akan penuh itu kantor-kantor puskesmas dan rumah sakit untuk melayani surat keterangan berbadan sehatnya teman-teman. Itu salah satu syarat penting. Jatuh temponya tanggal 15 tadi. 20 itu pengusulan NI P3K.
nomor induk P3K paruh waktu ini. Kalau alasan pemerintah tidak ada uangnya untuk P3K paruh waktu, DPR jawabannya dia ketuk palu itu uangnya, anggarannya dia ketuk palu. Berarti uangnya dari DPR dia sudah tentukan, sudah ada kan? Realisasinya tinggal pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Semua jawaban sudah terpola, sudah ada realisasinya. Jadi kita hanya tinggal menunggu, itu saja. Simbol ini tadi karena kegelapan ini. Baju hitam bakar lilin, belum terang benderang kan? Semua terjadi kalau sudah direalisasi seperti kata Pak Asisten tadi melalui via telepon terhadap isinya kita. Katanya ini hari penandatanganan dari Ibu Menpan untuk Kota Bau-Bau. Bagaimana jika pengumuman pengumuman itu nanti bulan Januari 2026? Tidak akan bisa. Itu bukan opsi. Itu malah petaka. Makanya saya kasih tahu teman-teman di Forkopimda, termasuk Kapolres Dandim saya kunjungi tadi, termasuk Kejaksaan, langkah preventif dalam analisis pemetaan konflik di Bau-Bau, persoalan ketertiban dan kenyamanan, pecah telur ini P3K paruh waktu, tidak bisa ada yang merusak stagnan joystick, bukan karena perkara 1-2 orang bawa parang itu yang diantisipasi, bukan. P3K paruh waktu ini persoalan nasib, pecah piring ribuan orang. Siapa yang bisa talangi ini semua ini? Kalau dia jadi guru hanya pergi tiap hari pulang sekolah ajarkan ini budi, ini Bapak Budi, kemudian budi pekertinya negeri ini di mana buat mereka? Tuntutan terakhir Pak, harapannya seperti itu apa begitu untuk pemerintah Kota Bau-Bau? Saran saya wali kota turun Kemenpan RB minta untuk penetapan Kota Bau-Bau dan segera keluarkan pengumuman. Saran saya, kalau memang betul-betul wali kota, pemerintah dalam hal ini membentuk tim seperti saran saya waktu aksi-aksi sebelumnya. Pemerintah, DPR, BKPSDM, Inspektorat turun langsung ke Menpan RB. Kalau perlu dia bawa dengan perwakilan P3K paruh waktu ke Jakarta di pusat untuk mempertanyakan seperti halnya bom Bana yang dia lakukan. Saya kira itu langkah konkret. Kalau tidak ada uangnya pemerintah daerah, nanti biayanya P3K paruh waktu kita kumpul uang aja, biayai. Kalau di luar anggaran APBD. Guru-guru ini sudah ada gajinya, mereka yang sertifikasi, digaji oleh negara dia, bukan digaji oleh daerah. Kenapa dia masih menuntut P3K ini? Ini persoalan status dan harga diri mereka, masa pengabdiannya yang begitu lama. Kita ke informasi yang terakhir. Sebanyak 9 calon sekretaris daerah Sekda Kota Bau-Bau mengikuti asesmen center yang dilaksanakan pada 11 hingga 12 Desember 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan. Para peserta sebelumnya dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi. Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau, Insinyur Ode Muhibba Suryani menyampaikan bahwa pelaksanaan asesmen bekerja sama dengan Balai Layanan Pemetaan Potensi LAN Makassar. Lembaga tersebut melakukan pemetaan potensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis peserta sesuai standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Sekda. Ia menegaskan bahwa penilaian kompetensi dilakukan berdasarkan prinsip independen, objektif, valid, reliabel, dan transparan. Dari 11 peserta seleksi, 9 mengikuti asesmen center di Makassar. Sementara 2 lainnya, Siti Munawar dan Laode Darussalam, menggunakan hasil asesmen sebelumnya yang masih berlaku sesuai Mermenpan RB 15/2019 dan Merka PKN 26/2019. Pelaksanaan asesmen dihadiri pejabat LAN Makassar, antara lain Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategis Kebijakan Manajemen dan Pemerintah, Dr. Muhammad Aswad, serta Kepala Balai Pelayanan Pemetaan Kompetensi Sudarmi Narwis bersama tim asesor dan panitia seleksi. Adapun 9 calon sekda yang mengikuti asesmen center yaitu Dr. Andus Meizat Amril Tamim, Muhammad Abdu, Muhammad Masaat, Dr. Dahrul Dahlan, Ibnu Wahid, Abdul Rahman, Yulia Widiarti, Andi Hamzah Mahmud, Laode Darmawan Hibali. Demikian Warta Captain pagi ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon P3K paruh waktu gelar aksi diam dan bakar lilin di pelataran kantor wali kota Bau-Bau buntut hasil P3K paruh waktu yang tak kunjung diumumkan jelang akhir tahun.
Kurangi ketergantungan dari daerah lain, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diminta berinovasi untuk tingkatkan produksi padi. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Rizka Rina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.